في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا، علما نافعا لا ينسى، وتوفيقا دائما، وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا تأويل كتابك الكريم، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas surah Shad bagian terakhir pada halaman 458 surat Shad ayat 84, kemudian lanjut surat Az-Zumar ayat 1 sampai 5 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، هذا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا ما خلقنا وسخر الشمس والقمر بأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 84, qala fal haqqu, ini boleh dibaca dengan fathah, fal haqqa. Kemudian ayat 85, jahannama minka, mim ketemu mim boleh idgham, jahannam minka. Kemudian pada surat Az-Zumarnya, di sini pada ayat 3, innallaha yahkumu bainahum, mim ketemu ba boleh isfa, yahkum bainahum. Ayat keempat, subhanahu huwa, ha ketemu ha boleh idgham, subhanahu huwa. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Shad ayat 84. Qala, Allah mengatakan, fal haqqu, maka kebenaran, maksudnya kebenaran itu datangnya dari saya. Wal haqqa, dan kebenaran itulah aqulu, yang saya ucapkan. Ayat ini menunjukkan bahwa apa yang datang dari Allah semuanya adalah kebenaran. Tidak ada satupun yang dikatakan oleh Allah salah, tidak mungkin. Maka kata para ulama, tidak ada satupun kitab yang ditulis yang tanpa ada kesalahan kecuali kitabnya Allah, yaitu Al-Quran.
Kalau kitab selain Quran dicari salahnya, pasti ada salahnya. Meskipun kitab yang paling sahih di atas muka bumi setelah Quran, yaitu kitab Sahih Bukhari, tetap ada kesalahan padanya. Imam Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari, ada para ulama yang menjelaskan di sini ada salahnya, di tempat ini beliau salah, ya karena manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin ada salah padanya. Karena itu ayat ini semakna dengan ayat yang lain yang mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Kahfi ayat 29. Salah satu kebenaran yang Allah ungkapkan adalah Allah mengatakan la'amla'anna, sungguh betul-betul akan saya penuhi jahannam, neraka jahannam, minka, dari engkau, wa mimman tabi'aka, dan dari siapapun yang mengikuti engkau, minhum, dari mereka, ajma'in, semuanya. Engkau yang dimaksud di sini adalah iblis. Jadi iblis diancam oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Tidak hanya iblis, tapi juga yang mengikuti iblis. Maka semua pengikut iblis, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah sudah menjanjikan di sini la'anna, betul-betul akan saya penuhi neraka. Berarti neraka itu pasti akan penuh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, walikulli wahidatin minkuma mil'uha. Semua kalian, wahai neraka dan surga, akan saya penuhi, kata Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada neraka, ketika Allah letakkan kakinya di atas neraka. Jadi neraka ditanya oleh Allah, sudah cukup belum? Maka neraka mengatakan, apakah ada tambahan ya Allah? Apakah sudah penuh atau belum? Neraka masih minta lagi. Tambahan lagi, ada enggak ya Allah? Jadi dia minta supaya ditambahi manusia-manusia yang dilempar di dalamnya. Akhirnya Allah menginjakkan kakinya di atas neraka, maka Jahannam mengatakan, qat, sudah cukup, sudah cukup. Saat itulah neraka penuh. Demikian juga surga dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata surga masih ada tempat-tempat yang kosong, belum diisi oleh manusia, maka Allah pun menciptakan manusia-manusia baru untuk menjadi penghuni-penghuni surga, supaya jadi penuh. Mudah-mudahan semua kita termasuk penghuni-penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari kata-kata tabi'aka, siapapun yang mengikuti kamu akan saya masukkan neraka, menunjukkan bahwa kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan setan. Misalnya minum tangan kiri, nah ini perbuatan setan, jangan dilakukan. Kalau kita mengikuti perbuatan setan, maka bisa terancam dengan ayat ini. Siapapun mengikuti setan, maka akan masuk ke dalam neraka. Karena itu, makanlah dengan bismillah, gunakanlah tangan kanan, jangan tangan kiri. 86. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, ma as'alukum, tidaklah saya minta kepada kalian, alaihi, atas dakwah Al-Quran ini, min ajrin, dari upah. Wa ma ana, dan tidaklah aku minal mutakallifin, termasuk orang-orang yang memaksakan diri. Yang dimaksud memaksakan diri adalah orang yang membuat-buat Quran dari dirinya sendiri. Jadi maksudnya Nabi adalah dua hal. Pertama, saya mendakwahkan Quran semata-mata karena perintah Allah, karena kewajiban, bukan untuk cari upah. Yang kedua, saya menyampaikan Quran ini murni dari Allah, bukan buatan saya. Ini beliau sampaikan karena ada tuduhan bahwasanya beliaulah yang membuat Al-Quran. Maka Allah menjawab pada banyak surat bahwa Quran ini bukan buatan beliau, tapi Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya disebutkan pada surat Al-Haqqah, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin.
Andaikan Muhammad membuat Quran kemudian menisbatkan kepada Allah, katanya kalam Allah padahal dari Muhammad sendiri, pasti akan saya bantai Nabi Muhammad itu, kata Allah. Akan langsung dibunuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad masih hidup terus sampai menyelesaikan dakwahnya, sampai selesai, menunjukkan bahwa apa yang beliau dakwahkan itu murni dari Allah, tidak ada sama sekali buatan atau karya dari beliau. Karena kalau karya dari beliau sudah dijamin Allah sudah membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari ayat ini dibahas oleh para ulama, bolehkah seseorang mengajarkan Quran dengan mengambil upah? Kalau Rasulullah mengatakan, saya tidak minta upah. Tapi bolehkah mengambil upah dari mengajarkan Quran? Misalnya kita guru ngaji, buka privat di rumah kita. Privat baca Quran dari 0 sampai bisa. Berapa? Misalnya sekali pertemuan berapa rupiah? Atau sampai selesai berapa rupiah? Nah, boleh atau tidak? Di sini diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama berpendapat boleh mengambil upah dari mengajarkan Quran. Kalau ayat ini sama sekali tidak melarang orang mengajarkan Quran untuk mengambil upah. Ayat ini hanya menyatakan bahwa Rasulullah disuruh berkata, saya tidak minta upah dari menyampaikan Quran. Tidak ada kata-kata di sini, jangan ngambil upah dari menyampaikan Quran. Enggak ada. Maka mayoritas ulama berpendapat boleh. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, hadis riwayat Bukhari, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah kitab Allah, yaitu Quran. Berarti mengajarkan Quran boleh mengambil upah. Karena mengambil upah itu dari jasa yang kita berikan kepada orang. Dan jasa kan ada dua macam kan, ada jasa dunia, ada jasa agama. Jasa dunia misalnya mensetrikakan baju, nah, kemudian ada upahnya. Laundry ada upahnya, itu jasa dunia. Jasa agama dari nggak bisa baca Quran jadi bisa baca Quran. Dari abatasa akhirnya bisa baca Quran, lancar. Nah, ini jasa agama. Kalau jasa dunia boleh ngambil upah, kenapa jasa agama tidak boleh ngambil upah? Jasa agama lebih manfaat, lebih besar manfaatnya daripada jasa dunia. Berarti jasa agama boleh ngambil upah. Yang melarang mengambil upah dari mengajarkan Quran adalah Al-Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah menyelisih 3 ulama mazhab yang lain. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, sama mazhab Maliki. Semuanya berpendapat boleh ngambil upah. Abu Hanifah sendiri yang mengatakan apa? Tidak boleh ngambil upah. Kata Abu Hanifah, tidak boleh ngambil upah dari mengajar Quran, seperti tidak boleh ngambil upah dari sholat. Saya mau ngimami sholat, tapi setiap ngimami dibayar 100.000. Berarti satu hari dapat berapa? 500.000. Enggak boleh. Nah, maka dijawab oleh mayoritas para ulama, beda antara mengajarkan Quran dengan sholat. Salat itu adalah ibadatun qasiratun, ibadah untuk diri sendiri, salat. Tapi kalau mengajarkan Quran itu ibadatun muta'addiyah. Itu adalah ibadah yang menyebar kepada orang lain. Dari dia nggak bisa membaca, akhirnya diajari bisa membaca. Nah, berarti ada jasa yang diberikan. Kalau ngimami salat, apa jasa yang kita berikan? Nggak ada. Ngimami salat semua orang bisa ngimami salat. Tapi yang mengajarkan Quran hanya orang-orang yang sudah bisa Quran, yang bisa mengajarkan Quran. Sehingga ringkasnya dibedakan antara sholat dengan apa? Mengajarkan Quran. Kemudian ayat 87 Allah mengatakan, in huwa, tidaklah dia Quran itu illa dzikrun, kecuali peringatan lil alamin, untuk seluruh alam. Jadi Allah turunkan Quran ini tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh alam. Allah mengingatkan seluruh alam. Kalau mau selamat besok di akhirat nih pakai Quran. Jadi Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha semuanya wajib pakai Quran kalau mau selamat. Tapi sayangnya yang mau mengambil Quran sebagai petunjuk hanya orang-orang
Muslim. Karena itu di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan hudal lil muttaqin. Quran itu hanya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya petunjuk untuk semua orang. Hudal linnas, petunjuk untuk seluruh manusia sebenarnya. Tapi karena yang mau mengambil hanya orang-orang muslim, orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa, maka Allah mengatakan hudal lil muttaqin, ya. Jadi asalnya diturunkan untuk seluruh manusia, hudal linnas. Tapi endingnya, akhirnya, yang mau mengambil Quran hanya orang-orang bertakwa, maka Allah katakan hudal lil muttaqin. Kemudian Allah mengancam orang-orang yang tidak mau iman kepada Quran, wala ta'lamunna, dan sungguh betul-betul kalian akan mengetahui naba'ahu, berita benarnya Al-Quran, ba'da hinin, setelah beberapa waktu lagi. Maksudnya setelah kalian mati nanti, kalian akan tahu bahwa Quran memang isinya benar. Jadi orang-orang kafir itu akan nyesel karena kafir nanti ketika mati, Pak. Karena ketika mati, dia mengetahui ada malaikat-malaikat yang mengerikan datang memukuli dia, memaksa nyawa dia untuk keluar dari tubuhnya. Kemudian dibawa ke neraka, disiksa-siksa. Nah, baru tahu ternyata Quran benar. Saya harus mengikuti Quran. Tapi sayang mereka menyadari hal tersebut setelah tidak ada gunanya untuk menyadari diri. Itulah makna ba'dahin, setelah suatu saat nanti kalian akan tahu kebenaran isi Quran, yaitu setelah matinya kalian masing-masing. Nah, maka sebelum kita menyesal kalau kita mati tidak mengikuti Quran, pasti nyesel. Sehingga sebelum kita menyesal, maka marilah kita ketika masih ada nyawa, masih bisa menghirup dengan nafas kita, dengan hidung kita, maka marilah kita ikuti Quran. Jangan meremehkan Quran. Sebagian orang sangat sombong mengatakan Quran itu nggak cocok untuk masa kita sekarang. Zaman dulu cocok. Perempuan bagian warisnya separuh dari anak laki-laki. Cocok zaman dulu. Sekarang nggak cocok katanya. Ini sombong sekali. Katanya dengan nalar, ya, anak perempuan lebih pintar daripada anak laki-laki. Anak perempuannya punya gelar, ya, S1, S2, S3 atau apalah macam-macam. Tapi anak laki-lakinya nggak ada gelar sama sekali. Nah, maka warisannya disamakan supaya adil katanya. Ini orang sombong yang nanti pasti nyesel kalau sudah mati. Mati disiksa malaikat gara-gara meremehkan ayat tentang pembagian warisan, baru sadar, oh ternyata Quran benar. Tapi sadarnya sudah tidak ada gunanya. Nah, jangan kita seperti itu. Allah sudah mengancam kita sebelum kita mati dengan akhir dari surat Shad ini. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, surat Shad sudah selesai tafsir ringkasnya. Kita lanjutkan dengan surat Az-Zumar. Seperti biasa, sebelum membahas surat yang kita bicarakan tafsirnya, kita lihat dulu apakah ada fadilah untuk surat yang akan kita bahas ini. Saya sudah mencari-cari hadis yang sahih tentang fadilah atau keutamaan surat Az-Zumar. Saya tidak menemukan kecuali satu hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kana la yanamu hatta yaqra'a bani Israil waz-Zumar. Adalah kebiasaan Nabi tidak pernah tidur malam kecuali sudah membaca dua surat, surat Al-Isra dan surat Az-Zumar. Berarti ada keutamaannya. Nah, tapi keutamaannya apa? Secara jelas ya kita tidak tahu. Yang jelas dipilih oleh Nabi setiap malam baca Isra dan baca Az-Zumar, pasti ada fadilahnya. Kalau tidak ada fadilahnya, kenapa dilazimi terus oleh Nabi SAW? Dan di dalam kitab Imam Ibnu Sunni, hadis ini dimasukkan dalam bab membaca Quran ketika sudah berbaring di atas tempat tidur. Jadi yang dipahami oleh Imam Ibnu Sunni, Nabi bacanya ini pas sudah apa? Persiapan untuk sahri. Habis salat selesai, salat Isya, nah biasanya beliau itu tidur awal malam. Maka ketika geletak di atas tempat tidurnya sambil baca Al-Isra dan Az-Zumar. Tapi seandainya kita membacanya bukan sebelum tidur, tapi habis maghrib sampai Isya di masjid, Bapak membaca Isra dan Az-Zumar, gak apa-apa. Yang penting setiap malam.
Wah, itu surat Isra dan Zumar terlalu panjang, susah bagi saya. Nah, diambil sebagiannya ya nggak apa-apa. Surat Az-Zumar dibaca bagian akhirnya, rukuk terakhir. Surat Al-Isra diambil bagian tengahnya, itu ada wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dibaca ayat-ayat yang populernya itu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau seperti Nabi, dibaca semuanya dua surat ini dari awal sampai akhir. Surat Az-Zumar disebut Az-Zumar karena pada bagian akhirnya ada kata-kata wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ada kata-kata zumara dua kali, maka disebut dengan surat Az-Zumar. Zumar itu artinya berkelompok-kelompok. Jadi besok di akhirat kita itu akan dikelompokkan oleh Allah. Kelompok para koruptor ada, kelompok para maling ada, kelompok para ulama ada, kelompok para syuhada ada, kelompok orang-orang soleh ada. Nah, mudah-mudahan besok kita termasuk kelompok orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ayat pertama, tanzilul kitabi, diturunkannya kitab Al-Quran ini, minallahi, dari Allah, al-aziz, yang maha gagah, al-hakim, yang maha bijaksana. Banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan bahwasanya Quran turun dari Allah. Maka maksudnya adalah mengingkari tuduhan orang-orang kafir bahwasanya Nabi Muhammad yang sudah membuat-buat Quran. Karena itu, surat Az-Zumar ini, bagian awalnya mirip dengan bagian akhir dari surat sebelumnya tadi. Pada surat sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa ma ana minal mutakallifin," ayat 86 ya. Saya bukan orang yang membuat-buat Quran, alias Quran ini dari Allah. Nah, perkataan Rasulullah ini dikuatkan dengan ayat pertama dari surat Az-Zumar, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Dan memang kalau kita lihat antara satu surat dengan surat berikutnya, itu pasti ada sambungannya atau kaitannya. Hanya saja seringkali kita membaca Quran cuma sekedar membaca, tidak mentadaburi, sehingga tidak ngerti apa sambungan atau kaitannya. Ya nggak apa-apa, tetap dapat pahala. Tapi bukankah lebih baik kalau kita membaca Quran sambil paham? Nah, supaya paham gimana? Pelajari tafsir seperti ini. Kemudian Allah mengatakan ayat kedua, inna, sesungguhnya kami anzalna, kami telah turunkan ilaika padamu wahai Nabi, al-kitab, kitab ini, bil haqqi, dengan kebenaran. Fa'budillaha, maka ibadahlah kepada Allah, mukhlisan, dalam keadaan memurnikan, lahu, untuk Allah, ad-dina, akan ketaatannya. Jadi ad-din di sini artinya apa? At-ta'ah, ketaatan. Kami turunkan kitab kepada engkau dengan kebenaran. Dengan kebenaran maksudnya dengan ada tujuan. Jadi Allah turunkan kitab Quran ini bukan sia-sia tanpa tujuan, ada tujuannya. Tujuannya apa? Ya tadi, hudal linnas, untuk petunjuk manusia. Sehingga kalau Quran cuma kita baca, ini nggak cukup. Seperti kalau kita dapat ore-orean dari dokter, resep, tapi cuma kita baca, nggak cukup. Resep itu harus dibawa ke apotek, dibeli obatnya, diminum obatnya, bismillah, insya Allah sembuh. Tapi kalau cuma dibaca, nggak akan sembuh. Quran juga begitu, cuma dibaca tok, nggak diamalkan isinya, nggak dipelajari, nggak cukup. Maka Quran diturunkan tujuannya apa? Hudan, untuk petunjuk. Berarti harus dibaca, dipahami, diikuti. Makanya Allah berpesan di sini, fa'budillah, sembahlah Allah. Tapi nyembahnya Allah jangan seperti orang-orang kafir. Mereka nyembah Allah, tapi menyembah yang lain juga. Menyembah Lata, Uzza, Manat. Lata diambil dari nama Allah menjadi Lata. Uzza diambil dari nama Al-Aziz menjadi Uzza. Manat diambil dari nama Al-Manan. Ini semuanya nama-nama Allah ya. Diambil dari Al-Manan menjadi Manat nih. Nah, jadi mereka mensekutukan Allah dengan berhala-berhala yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mereka sembah semuanya. Maka seorang sahabat Nabi yang masih kafir waktu itu ditanya, "Hei Husain, kamu nyembah berapa Tuhan?" Kata dia, ada 7 Tuhan. Yang 6 di bumi, yang 1 di langit, yaitu Allah. Nah, Allah nggak mau kayak begitu. Itu namanya menyembah yang syirik.
Makanya Allah katakan di sini mukhlishon, menyembah itu murni sama Allah. Maka Ibnu Abbas mengatakan setiap kata-kata sembahlah Allah dalam Quran maksudnya adalah esakanlah Allah. Tidak cukup menyembah. Karena kalau menyembah tok orang-orang kafir juga sudah nyembah. Kemudian kata-kata ad-din ini di sini diartikan ketaatan, artinya kita taat itu murni hanya sama Allah. Kalau kepada selain Allah, taatnya itu terikat. Apakah perintahnya sesuai dengan perintah Allah? Tidak. Perintahnya tidak sesuai perintah Allah, jangan taat. Taat kepada Pak Jokowi misalnya, apakah mutlak? Tidak mutlak. Pak Jokowi nyuruh misalnya, semua wanita muslimah lepas jilbab, jangan taat. Kenapa? Ini bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kepada Allah, maka taat kita murni, total kepada Allah taat. Nggak ada perintah Allah yang jelek, nggak ada. Semua baik. Ayat 3. Allah ketahuilah, lillahi hanya kepada Allah, ad-dinu ketaatan al-khalis yang murni. Jadi kalau mau taat, hanya pada Allah. Selain Allah, taat tidaklah mutlak. Kepada selain Allah, taat terikat. Istri yang solehah taat kepada suami, tapi tidak semua perintahnya harus ditaati. Suami bilang, tolong belikan miras, wes wera ngombe minuman keras. Nah, maka istrinya tidak boleh taat. Kalau istrinya mentaati suami, bukan menjadi istri solehah, tapi istri tolehah, yaitu istri yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami nyuruh istrinya belikan rokok. Nah, rokok itu hukumnya diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Nah, kalau mengikuti pendapat makruh, berarti ya masih boleh mentaati suami, dibelikan. Tapi ya tidak bagus. Kenapa? Karena makruh. Makruh itu semestinya apa? Ditinggalkan. Kemudian walladzina, dan orang-orang yang ittakhadhu, menjadikan min dunihi, selain Allah, auliya, wali-wali, ma na'buduhum, mereka mengatakan kami tidak menyembah wali-wali tadi illa kecuali liyuqarribuna, supaya mereka mendekatkan kami ilallah, kepada Allah, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Nah, inilah alasan orang-orang kafir yang menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka punya 7 Tuhan, yang 6 di bumi. Ya, yang 6 ini kata mereka supaya menjadi perantara untuk dekat kepada Allah. Nah, ibadah model begini pakai perantara-perantara, ini bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan kita nyembah Allah itu langsung, nggak usah pakai perantara. Buktinya kita sholat langsung menghadap Allah. Ke masjid, datang ke masjid, masjid kan rumahnya Allah, nah, langsung nyembah Allah. Nggak perlu ada patung ditaruh di mihrabnya masjid, ini sebagai perantaranya, nggak ada begitu. Tidak seperti orang Buddha dan sebagainya, ya. Karena di kampung saya sana ada tempat peribadatan orang kafir, nah, di situ ada patungnya. Ya. Kemudian saya pernah lihat ada seseorang itu seperti mohon-mohon di depan patung tadi. Nah, jadi itu perantaranya itu. Islam tidak mengajarkan perantara-perantara begitu. Sehingga jelas salah orang-orang yang ingin nyembah Allah lewat datang ke kuburan dulu. Mendatangi kuburan yang orang-orang soleh, katanya kuburan keramat. Nanti kalau minta di sini nanti akan cepat terkabul doanya. Dari mana taunya? Bahwasanya kalau doa kepada Allah di kuburan itu akan cepat kabulnya, dari mana taunya? Apakah ada Quran mengatakan begitu? Berdoalah di kuburan supaya cepat terkabul. Enggak ada kan? Apakah Nabi pernah mengajarkan kita kalau mau doa silahkan datang ke kuburan maka cepat terkabul? Enggak ada. Pelajaran dari Nabi enggak ada kayak begitu. Nabi mengatakan doa antara adzan dengan qomat itu mustajab. Nah, berarti pas adzan segera datang ke masjid. Masjid ini rumahnya Allah. Langsung doa minta Allah. Nggak perlu datang kuburan. Maka orang-orang yang mau doa datang ke kuburan dulu itu sangat-sangat mirip dengan orang-orang kafir yang disebutkan pada ayat 3 ini. Mereka mengatakan liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini supaya kita lebih dekat pada Allah, maka pakai perantara. Sama kan?
Ini supaya lebih mustajab doanya, maka pakai perantara kuburan. Enggak perlu begitu. Kemudian Allah katakan, innallaha, sesungguhnya Allah, yahkumu bainahum, memutuskan di antara mereka, fima hum, pada apa saja yang mereka itu, fihi, di dalamnya, yakhtalifun, berbeda pendapat. Maksudnya berbeda pendapat. Ada yang menyembah Allah dengan mengesahkan, ada yang menyembah Allah dengan kesyirikan. Nah, itu nanti akan dipisahkan oleh Allah, diputuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Cara misahkannya bagaimana? Disebutkan pada surat Asy-Syura ayat 7, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok dimasukkan surga, sekelompok dimasukkan neraka. Nah, berarti yang dimasukkan surga ini yang benar, yang dimasukkan di neraka ini yang salah. Yang nyembah pakai perantara itu nanti masuknya neraka. Yang nyembah tanpa perantara itu langsung kepada Allah, ini yang dimasukkan ke dalam surga. Itu nanti ya, diputusinya nanti di hari kiamat. Makanya di sini dikatakan yahkumu, Allah akan menghukumi. Akan itu berarti nanti, ketika di akhirat. Kemudian Allah mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi, tidak akan menunjuki, man huwa, orang yang dia itu, kadzibun, dusta, kafarun, selalu kafir. Yang dimaksud orang yang dusta adalah orang-orang yang musyrik. Mereka mengatakan Tuhan itu ada beberapa. Nah, itu dusta seperti itu. Mengatakan Tuhan ada 6 seperti orang-orang kafir Quraisy, dusta. Mengatakan Tuhan ada 3 seperti Nasrani, innallaha tsalitsu tsalatsah. Orang Nasrani katakan Tuhan itu ada 3, dusta itu semua. Nah, orang-orang yang dusta seperti itu tidak akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak orang-orang seperti itu yang sampai mati ya masih kafir. Kenapa? Karena kekafirannya menjauhkan dari hidayah. Karena itulah dari ayat ini diambil pelajaran. Hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Saya punya teman, Pak. Orangnya suka ikut pengajian. Seperti panjenengan begini. Saya mengajar di masjidnya, dia datang. Saya mengajar di masjid yang lain, dia juga datang. Rajin pengajian, dan orangnya rajin sholat jamaah dan semangat menghafal Quran. Baguslah insya Allah orangnya. Tetapi orang tuanya kafir. Orang tuanya apa? Kafir. Sudah merayu-rayu orang tuanya untuk masuk Islam, nggak mau juga. Nah, ini menunjukkan bahwa hidayah di tangan Allah. Anaknya baik, orang ngaji, rajin sholat ke masjid, rajin pengajian. Bapak ibunya kafir. Kok bisa begitu? Nah, itulah hidayah di tangan Allah. Nggak jauh-jauh lah. Nabi Muhammad SAW saja punya paman namanya Abu Thalib. Abu Thalib ini yang merawat Nabi dari kecilnya. Kemudian ketika Nabi sudah menjadi Nabi, Abu Thalib juga yang membela dakwah Nabi. Tetapi meskipun membela dakwah beliau, tidak pernah masuk Islam sampai mati. Sampai mati itu masih kafir, Abu Thalib. Sehingga anaknya sendiri, yang namanya Ali bin Abi Thalib, lapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna ammaka syaikhad dhal qad mata. Ya Rasulullah, paman Anda, yaitu mbah yang sesat itu, sudah mati. Yang ngomong siapa? Anaknya. Nah, sekarang ini ada lucu. Orang-orang yang mengatakan Abu Thalib itu ahli surga. Oh, anaknya saja mengatakan asy-syaikhad dhal, mbah yang sesat. Kok kamu mengatakan apa? Ahli surga. Aneh sekali. Sungguh aneh memang dunia ini ya. Kadang-kadang apa? Ada aneh-aneh. Nah, supaya nggak aneh-aneh kita ngaji terus nih. Ayat keempat. Allah mengatakan lau aradallahu, kalaulah Allah menghendaki ayyattakhidha waladan, untuk mengambil anak, lattakhadha, sungguh Allah, lastafa, sungguh Allah akan memilih mimma yakhluqu, dari apa yang Allah ciptakan, ma yasha, sesuai kehendak Allah. Ini mengingkari perkataan orang-orang kafir yang mengatakan Allah punya anak. Orang Yahudi mengatakan Uzair putranya Allah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih putranya Allah. Nah, Allah jawab, kalau Allah butuh anak, Allah akan ngambil anak yang pilihan, bukan manusia. Manusia iso ngising, nguyuh, ngentut nih. Nah, akan dipilih oleh Allah yang bagus.
Yaitu maksudnya apa? Malaikat. Sebagaimana disebutkan pada surat Al-Anbiya ayat 17. Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna. Kalau kami ingin mengambil sesuatu yang sia-sia, yaitu anak, akan kami ambil dari arah kami sendiri. Yaitu maksudnya apa? Para malaikat. Malaikat itu nggak pernah kencing, BAB, nggak pernah. Jadi serba indah. Malaikat itu serba bersih. Nah, masa Allah punya anak tapi apa? Ke warung wartel, warung telek untuk BAB. Ya, nggak cocok Allah punya anak kayak begitu. Subhanahu, maha suci Allah. Huwallahu, dialah Allah, al-wahidu, yang maha esa, al-qahar, yang maha pemaksa. Maha esa maksudnya tidak ada yang menandingi Allah. La niddalahu wa la mathilah, tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai', enggak ada yang serupa dengan Allah. Dan juga Allah itu tidak terbagi-bagi seperti manusia ini terbagi-bagi. Ada kepala, ada tangan, ada bawahnya, ada badan tengahnya. Nah, Allah tidak seperti itu. Karena kalau terbagi-bagi begitu menunjukkan kelemahan. Kemudian Allah itu maha pemaksa, maksudnya setiap apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Sehingga Al-Qahar itu tafsirannya sama dengan ayat yang lain. Allah mengatakan fa'alun lima yurid. Allah selalu bisa melakukan apapun yang Allah inginkan. Inilah bedanya Allah dengan manusia. Fa'alul lima yurid, ini disebutkan 2 kali oleh Allah. Pertama pada surat Hud, fa'alul lima yurid, Hud ayat 107. Yang kedua pada surat Al-Buruj ayat 16, fa'alul lima yurid. 2 kali diucapkan oleh Allah menunjukkan apa? Pentingnya hal itu supaya orang sadar bahwa Allah itu memang maha kuasa, maha pemaksa, alias melakukan apapun yang dia kehendaki tanpa ada yang bisa menghalangi. Artinya apa? Artinya hanya Allah yang berhak disembah. Kalau menyembah selain Allah, apa kemampuan mereka itu yang disembah selain Allah itu? Yang bisa maha kuasa kan cuma Allah. Kenapa yang lain-lain yang tidak maha kuasa juga disembah? Jadi menyuruh orang kafir untuk mikir gitu. Nyembah selain Allah. Kenapa mereka disembah selain Allah? Lalu Allah tegaskan pada ayat berikutnya, inilah Allah khalaqas samawati, yang telah menciptakan langit-langit, wal arda, dan bumi, bil haqqi, dengan kebenaran. Kata-kata dengan kebenaran sama dengan tadi ya. Dengan kebenaran maksudnya ada tujuan. Jadi Allah ciptakan langit bumi ada tujuannya, enggak sia-sia. Kalau manusia kadang-kadang membuat sesuatu sia-sia. Gue apa Pak? Yo, sekur gue ngisi waktu we. Nah, sia-sia. Enggak ada tujuan. Tapi Allah ciptakan langit bumi ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya semua makhluk ini mengetahui kekuasaan Allah. Setelah itu mereka mau nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama mengatakan fi kulli syai'in ayatu tadullu ala annahu wahidu. Segala sesuatu itu kalau kita lihat sebenarnya menunjukkan Allah itu maha kuasa dan maha esa. Melihat matahari terbit dari timur kemudian tenggelam ke barat, besok lagi balik lagi begitu. Nah, itu kalau kita perhatikan kita ngerti ini pasti ada yang menggerakkan. Siapa? Ya Allah. Ada hujan turun sehingga tumbuh-tumbuhan tumbuh lagi yang padahal awalnya sudah mati. Nah, itu menunjukkan maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang kafir kalau tidak mau nyembah Allah secara tauhid, mengesahkan Allah, itu menunjukkan mereka bodoh dari sisi mikirnya, ya. Nggak bisa mikir yang benar. Kalau mikir benar pasti akan nyembah Allah saja, satu tok yang disembah. Kenapa? Karena hanya Allah yang berhak disembah, karena dialah yang maha kuasa. Allah katakan yukawwiru, Allah itu mentakwir atau yukawwiru itu apa? Melipatkan, ya. Al-laila, malam, 'alan nahar, pada siang. Wa yukawwiru, dan melipatkan an-nahara, siang, 'alal lail, pada malam. Apa maksudnya? Allah melipatkan malam pada siang. Maksudnya adalah dijelaskan oleh para ulama tafsir, yaitu mengurangi sebagian malam dimasukkan pada siang. Melipatkan malam pada siang, artinya ini siangnya dikasih lipatan malam, artinya ditambahi, sehingga siangnya jadi lebih panjang.
Jadi ringkasnya, yukawwirul laila 'alan nahar itu maksudnya siangnya ditambah oleh Allah sehingga jadi panjang. Sebaliknya yukawwirun nahar 'alal lail, melipatkan siang pada malam, artinya bagian dari siang dimasukkan pada malam sehingga malamnya lebih panjang. Jadi kadang malam lebih panjang, kadang siang lebih panjang. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Dalam kitab tafsir disebutkan muntahan nuqsan tis'us sa'at. Maksimal kurang itu 9 jam. Wa muntahaz ziyadah 15 sa'ah. Maksimal tambah itu 15 jam. Jadi siang atau malam ini kalau maksimalnya turun minimal itu berapa? 9 jam. Kalau maksimalnya tambah berapa? 15 jam. Tapi konon di tempat-tempat yang lain ada siang itu cuma 1 jam saja, atau malah sebaliknya malam itu cuma 1 jam saja. Mungkin penjelasan ulama tafsir ini maksudnya secara globalnya, ya, rata-rata di atas muka bumi seperti itu. Kalaupun ada yang kurang dari itu adalah hanya 1-2 tempat saja yang jarang. Nah, kalau di Indonesia ini termasuk yang rata-rata hampir sama antara siang dengan malamnya, tidak begitu jauh perbedaannya. Ya. Kemudian wasakhara syamsa, dan Allah itu menjalankan, menundukkan asyamsa matahari wal qamara, dan bulan. Jadi matahari berjalan, bulan berjalan. Ini Allah yang melakukan. Dan ini menunjukkan kekuasaan Allah juga. Kok bisa matahari dan bulan berjalannya tertib, nggak pernah ada tabrakan. Dan selalu kalau bulan berjalan itu 1 keputaran itu 1 bulan, matahari 1 putaran itu adalah 1 tahun. Kok bisa begitu? Nah, itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan kullun, masing-masing yajri, berjalan, li ajalin, pada waktu musamma yang sudah ditentukan. Artinya ada waktunya. Sehingga nanti kalau sudah habis waktunya akan berhenti dari berjalan, yang menyebabkan nanti saling tabrakan antara anggota-anggota langit itu. Matahari, bulan, bintang, tabrakan, remuk, semuanya berguguran. Kenapa? Karena sudah ajalim musamma, sudah tiba waktunya untuk remuk, untuk hancur. Kapan itu? Dalam hadis yang sahih Nabi menjelaskan, la taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi la ilaha illallah. Nggak akan terjadi kiamat kecuali kalau di bumi sudah tidak ada yang mengucapkan la ilaha illallah. Kalau di bumi masih ada yang mengucapkan la ilaha illallah, kiamat nggak bakal datang. Karena itu panjenengan kalau ditakut-takuti tahun 2024 kiamat, nggak usah takut nih. Orang mungkin, aku setiap hari tahlil kok kiamat nih. Ngapusi nih. Saya pernah dulu beli buku, Pak. 2022 kiamat. Itu dulu dijual tahun berapa itu? Tahun 2000-an kayaknya. 2022 kiamat. Judulnya begitu. Atau 2020 kiamat. Ternyata sekarang 2022 enggak kiamat. Nah, itu memang orang-orang ngawur kayak begitu. Jadi supaya laku bukunya dikasih judul yang mengerikan begitu. Enggak benar. Ada waktunya kiamat itu, yaitu ketika sudah tidak ada la ilaha illallah di atas muka bumi. Dengan kata lain, la ilaha illallah itu menjadi penjaga bumi. Kalau masih ada la ilaha illallah, bumi terjaga, nggak akan ada kiamat. Alam semesta terjaga dengan sebab la ilaha illallah. Kemudian Allah mengatakan, ala ketahuilah huwal azizu, dialah itu Allah itu maha gagah, al-ghaffar, selalu maha mengampuni. Jadi Allah masih menawarkan kepada orang-orang kafir, hei orang kafir, kamu tidak menyembah saya, tapi kamu menyekutukan saya, padahal saya ini yang paling berhak untuk disembah, yang lain-lainnya tidak berhak untuk disembah, maka saya masih memberi kesempatan untuk tobat. Al-Ghaffar, maha pengampun. Jadi kalimat ini seolah-olah Allah menawarkan tobat kepada orang-orang kafir. Setelah Allah menjelaskan, saya ini loh yang maha begini, maha begini, maha gini, silahkan kalau mau tobat silahkan, saya masih Ghaffar, masih maha pengampun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena Allah maha pengampun, maka kita hendaklah setiap hari membaca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, minta ampun dan tobat kepada Allah, karena setiap manusia pasti melakukan dosa dan Allah itu selalu mengampuni dosa. Pesan guru-guru kami, bacalah astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih setiap hari minimal 100 kali, sebagaimana juga dilakukan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena memang di akhirat nanti kita cuma perlu dua, nggak ada yang lain yang kita perlukan. Satu, ampunan dari Allah supaya tidak masuk ke dalam neraka. Yang kedua, rahmat dari Allah supaya masuk ke dalam surga. Orang mati sudah nggak ada lagi keperluan kecuali dua ini tok. Makanya orang mati ketika kita sholat jenazah mengatakan Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah ampuni dia supaya nggak kena siksa. Ya Allah rahmati dia supaya masuk surga. Kalau di dunia kan kebutuhan kita banyak toh, makan, minum, nafas, tidur. Tapi kalau sudah masuk alam akhirat nggak ada yang dibutuhkan kecuali dua tok. Karena itu, mari kita istighfar setiap hari 100 kali. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.